sampai masyarakat melaporkan kepada kami, tentu kita akan lihat sistem istilahnya apa ya, kayak itu loh, istilahnya apa ya, customer service system. Enggak, jadi kan selalu dia ada nomor pengaduan kan di Pertamina saya punya. Nah, kita harapkan semakin banyak ada nomor pengaduan, semakin banyak melapor, itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik. Transparansi Ahok berlanjut ke Pertamina. Kalau Anies, nangis aja deh. Ditulis oleh Syardi dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Apa yang paling membedakan antara Ahok dengan pemimpin lainnya? Salah satu hal yang paling mencolok adalah transparansi dan kesediaan untuk membuka wadah pengaduan. Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia membuka Balai Kota DKI untuk menampung keluhan warga. Warga berdatangan pagi-pagi, laporkan masalah, dan diproses dengan cepat. Bahkan tidak sedikit yang datang hanya untuk berkunjung dan berfoto dengan Ahok. Soal transparansi, tidak usah diragukan lagi. Ahok memaksa e-budgeting agar tidak ada yang bisa memainkan anggaran atau membuat anggaran siluman. Semua pemakaian anggaran dibuat jelas dan transparan. Bahkan uang operasional Ahok pun transparan dalam pemakaian. Tidak ada tipu-tipu dan penyelewengan. Sekarang, saat menjabat sebagai komisaris utama Pertamina pun, Ahok masih membawa angin transparansi ke dalam perusahaan yang dia pimpin. Dia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi transparansi kerja Pertamina dengan cara melaporkan pelanggaran ke sistem whistleblowing Pertamina. Dalam situs resmi Pertamina dijelaskan, perusahaan ini menyediakan saluran komunikasi bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan laporan pelanggaran atau penyimpangan terkait Pertamina yang disebut whistleblowing system. Sistem ini akan memfasilitasi pelaporan dilakukan dengan anonim atau identitas dirahasiakan dan dikelola oleh konsultan independen. Saluran sistem ini dapat dijangkau melalui telepon, SMS, fax, email, website, dan mailbox. Langkah Pertamina untuk menjadi lebih transparan ini mendapat dukungan positif dari netizen karena mereka dapat menyampaikan keluhan dan kritik terhadap layanan Pertamina. Sebagian percaya bahwa Pertamina bakal lebih transparan selama Ahok berada di dalamnya. Mereka percaya sikap Ahok yang tegas dan berani yang pernah ditunjukkan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta tidak akan berubah walau sekarang menjadi komisaris utama Pertamina. Karakter seseorang memang sulit diubah dan akan terus terbawa kemanapun dia pergi. Ahok yang terkenal transparan akan tetap seperti itu dimanapun ia berada. Karena memang begitulah karakternya, transparan, tidak main petak umpet, apalagi munafik atau lain di mulut lain di hati, senyum di mulut merengut di hati. Mendengar hal ini rasanya sulit untuk tidak membandingkan Ahok dengan Gubernur DKI yang sekarang ini. Miris, mungkin sebagian bakal nangis melihat kinerja dan karakternya. Gubernur ini dulu sering mengatakan akan transparan. Apanya yang transparan? Kacamatanya yang mungkin transparan. Sejak awal menjabat saja sudah ketahuan bikin dusta. Balai kota ditutup. Warga tidak bisa lagi datang untuk mengadukan masalah. Mereka diminta lapor ke kelurahan masing-masing yang artinya sama dengan memperumit prosedur pengaduan. Coba tanyakan ke warga bagaimana caranya mengadukan masalah ke gubernur saat ini. Pasti rata-rata akan menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Sejak gubernur pilihan umat ini menjabat, banyak hal yang tidak terjawab atau tetap menjadi misteri hingga sekarang. Contohnya ya, pohon yang ditebang di Monas itu. Coba tanya, sudah sampai tahap mana pohon itu disehatkan? Disehatkan dengan pemberian vitamin C dosis tinggi, diberi telur ayam kampung setengah matang, plus makanan 4 sehat 5 sempurna, dan makanan mewah Michelin Star bintang 3. Kalau tidak salah, sampai kini pun masih menyisakan misteri. Banyak lagi tradisi Ahok yang sebenarnya sangat bagus untuk dilanjutkan agar masyarakat paham pemimpinnya itu transparan. Tapi gubernur sekarang lebih mengarah ke kebalikannya, sehingga perbedaan kualitas antara keduanya jadi jauh dan tidak terkejar. Gubernur model sekarang malah dieluk-elukan oleh pendukung bodohnya. Fanatisme mereka berlebihan hingga bikin akal sehat sedikit rusak. Halo, di mana nih pendukung gubernur?
Keluarlah, jangan malu-malu. Apalagi tiarap sambil berdoa supaya tidak dicari-cari. Silakan tanggung jawab kepada warga yang telah kalian tipu dan ancam pakai agama. Masih kurang bukti, kabarnya sepeda motor pribadi pun bakal kena aturan ganjil genap. Komplit deh penderitaan warga. Sama saja memaksa warga beralih ke transportasi umum yang artinya bakal terjadi penumpukan penumpang yang artinya akan membahayakan kesehatan mereka di masa pandemi ini. Macet sih tidak bahaya, tertular virus yang lebih bahaya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.